Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan segera memiliki fasilitas olahraga berstandar FIFA. Progres revitalisasi Stadion Mini Turatea diharapkan segera rampung guna mewujudkan mimpi tersebut. Terletak di Kecamatan Bina dan berhadapan langsung dengan Masjid Agung Jeneponto, stadion itu dipersiapkan menjadi pusat olahraga modern dan ikon baru Buta Turatea. Untuk informasi selengkapnya, Tribuners kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Timur Agung. Silahkan rekan Agung dengan laporan selengkapnya. Baik, iya Raka, proyek Stadion Mini Turate ini adalah proyek yang digadang-gadang oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan fungsi dari stadion yang sebelumnya hanya digunakan untuk bermain sepak bola. Kami sempat berbincang dengan tim teknis revitalisasi stadion, yakni Rahmat Sasmito. Beliau menyampaikan perkembangan sejauh ini sudah mencapai 51%. Dan sebagian material yang akan digunakan sudah berada di lokasi. Perlu diketahui nantinya lapangan dari Stadion Mini Turate ini akan menggunakan rumput sintetis berstandar FIFA dan akan dikerjakan langsung oleh tim khusus dari pabrikan yang ada di Jakarta. Di bawah permukaan rumput juga akan disiapkan pipa sebanyak 22 batang dengan posisi melintang untuk menyerap air jika turun hujan. Tak hanya lapangan sepak bola, area jogging track sepanjang 400 meter melingkari lapangan juga akan disiapkan. Begitupun track sprint atau track lari sepanjang 100 meter dan lapangan voli yang rencananya dibangun di sudut stadion. Nah, pembangunan atau revitalisasi Stadion Turate ini menggunakan anggaran dari pemerintah Provinsi Sulsel senilai kurang lebih 13,5 miliar yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kepada Bupati Jeneponto pada Agustus 2025 lalu. Anggaran tersebut bukan hanya untuk revitalisasi stadion, namun juga untuk pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan juga penguatan di sektor UMKM. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Dari catatan kami, pantauan langsung Bapak juga bisa lihat langsung di lapangan karena memang sudah dibongkar pada bobot sudah mencapai 51 sampai 52%. Insya Allah target di kontraknya 31 Desember. Kita sama-sama berdoa, ini adalah proyek strategis kabupaten yang digadang-gadang oleh Pak Bupati sebagai salah satu new icon Jeneponto. Makanya kami ditugaskan sebagai teknis untuk full time di sini. Jadi kami tidak mau apa yang dikerjakan ini keluar dari spek yang ada. Contoh Kestin, PB, unit itu harus mempunyai K300. Itu bukan cuma dibilang K300, tetapi memang harus dibuktikan dengan UGF dan kami sudah pegang juga. Seperti juga sudah ada kami pegang sertifikasinya dan kami sudah uji keasliannya. Kami tanya langsung kepada lembaga yang mengeluarkan uji tersebut bahwa memang material-material yang dipesan di lapangan itu sudah diuji dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan di RAB. Dan insya Allah target sebelum 31 Desember sesuai dengan kontrak, insya Allah stadion ini sudah bisa soft launching atau sudah bisa dinikmati lah oleh masyarakat Jeneponto dan akan menjadi new icon baru di kabupaten yang kita cintai. Barangkali seperti itu. Nah, untuk estimasi pengerjaan ini berlangsung berapa lama, Pak? Kalau bicara kontraknya cuma 58 hari. 58 hari kontrak ya, tapi itulah karena dengan rentang waktu yang pendek, makanya kami tidak mau pekerjaan itu dikerjakan lokasi on site namanya, dikerja di lokasi. Makanya kami mau butuhnya yang fabrikasi, jadi tinggal dikirim di pabrikan seperti puzzle, tinggal dipasang selesai. Kalau seandainya ini dikerja di lokasi, saya nggak berani juga jadi tim teknis. Ampun kita, karena contoh Yudik ini panjangnya ini sudah 400 meter, itu bisa makan waktu 1 bulan lebih hanya untuk membuat drainase air ini. Tapi karena dia sudah material on site, ketika sudah digali eskavator dan kami bisa dilihat sendiri, walaupun sudah digali sama eskavator, kami juga perintahkan secara manual untuk dirapikan. Barangkali di rekamannya juga ada, dirapikan kembali sama tenaga kerja manual. Kami bilang saya tidak mau ada ukuran yang salah, betul-betul kita harapkan ukuran sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada di RAB. Bisa kita lihat sendiri tukang-tukang kita arahkan untuk memperbaiki penggalian tersebut. Dan kalau misalnya dia
dikerja di lokasi, itu bisa makan waktu 1 bulan lebih. Hanya karena ini pabrikasi tinggal dipasang itu ya. Target estimasi waktu kami 5-6 hari sudah selesai. Rumput juga tenaganya, ahlinya kita datangkan dari Jakarta. Jadi tenaga ahli yang memasang rumput ini bukan tenaga lokal di sini, walaupun nanti secara buruh kasarnya dibantu oleh teman-teman di sini, tapi tenaga ahli pemasang rumputnya itu kita datangkan khusus dari pabrikannya, langsung dari pabriknya. Jadi orang yang kerja di pabrik itu dia tahu spesifikasi rumputnya itu dipasang yang benar. Bagaimana kalau kita yang pasang, jangan-jangan rumputnya sesuai spek, tapi ketika dipasang salah. Nah, itu yang kita tidak ingin terjadi. Memang tenaganya kita pakai untuk tenaga ahli, sedangkan untuk tenaga kerja lainnya, buruh kasarnya, alhamdulillah tersedialah banyak di Kecamatan Binangun ini. Nah, untuk material saat ini Pak, apakah sudah ada atau masih ada yang dalam perjalanan ke lokasi? Sebenarnya ini juga sekarang kalau kami di tim teknis, kalau bicara tentang misalnya apakah ada masalah di material, kalau di material itu tidak ada masalah sebenarnya. Karena contoh, ketika kita bicara timbunan, kami paham bahwa kami ngambil timbunan itu di lokasi yang berizin. Jangan sampai nanti ketika kami tidak mengambil material timbunan misalnya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, ini kan menjadi masalah di kemudian hari, masalah lingkungan. Saya bisa perlihatkan nanti lewat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.